Hai, masih nggak bisa move on dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Gimana kalau kita bahas lagi, tapi kali ini kita bahasnya soal apakah benar orang jahat adalah orang baik yang tersakiti? Atau jangan-jangan kita malah mikir urusan benar dan salah adalah relatif? Atau jangan-jangan semua ini hanya soal perspektif belaka? Yuk kita bahas di Polar, Politik Balik Layar, bareng gue, Bram Herlambang, di Total Politik. Hampir di semua film dan juga series dalam MCU fase keempat ini ngebuat kita mikir, apakah benar orang baik adalah pembela kebenaran, atau orang jahat adalah mereka yang merugikan dan juga berbuat seenaknya. Paling enggak, itu yang kita rasakan selama nonton MCU di fase keempat ini, mulai dari WandaVision. Walaupun dari awal kita tahu potensi sisi antagonis Wanda memang ada, apalagi di awal kemunculannya di after credit Captain America Winter Soldier, atau pada Avengers 2 Age of Ultron, Wanda juga sempat bersekutu dengan villain. Namun, coming of age dari seorang Wanda sampai Avengers Endgame ditampilkan sebagai protagonis yang cenderung selalu tersakiti, bahkan dianggap menjadi Avenger terkuat saat hampir bisa mengalahkan Thanos sendirian. Namun semua berubah saat WandaVision, kita tahu seorang Wanda melakukan mental manipulation kepada warga Westview dalam realitas semuanya. Jadi, Wanda ini adalah seorang hero, anti-hero, atau malah villain. Kemudian juga ada series Falcon and the Winter Soldier. Sosok main villain Karli Morgenthau yang rebel, simbol anti kemapanan yang diberikan ideologi suci, soal kesetaraan hak dari semua kalangan, dan juga memperjuangkan satu pemerintah dunia. Meski sekilas terlihat sebagai seorang teroris, namun misi suci tadi juga dianggap oleh sebagian penonton selayaknya kisah seorang Robin Hood. Perjuangan kaum rebellion dari kelas tertindas kepada simbol The Establishment yang disebut korup dan juga oligark. Lihat saja di pertarungan pada episode terakhirnya, Karli dan juga Flex Messer menyandra para politisi dan juga anggota dewan di kota tersebut yang dianggap sewenang-wenang dan juga tidak berpihak pada rakyat. Belum lagi soal kisah John Walker, sang Captain America hasil penunjukan dari otoritas Amerika yang di akhir series malah menjadi seorang US agent. Sosok super narsistik, egois, self-love tingkat dewa, yang nggak peduli soal keadilan selama popularitasnya terus meningkat. Simbol para hustler urban yang mementingkan karir pribadi, tapi nggak peduli loh sama kerjaan orang lain. Nah, ini buat kalian, ada nggak teman kantor kalian kayak gitu? Yang kayak anak-anak ambi gitu lah. Nah, makin bingung nggak sih harus simpati sama Karli atau Walker di series ini? Belum lagi juga series Loki. Loki yang kita kenal sebagai dewa kenakalan yang menyebalkan dan juga licik sejak awal MCU, di sini malah menjadi sosok yang lebih dewasa dengan pencarian ulang jati dirinya. Karena sejak awal series, kita dicekoki dengan prasangka buruk Loki terhadap kebusukan dari TVA atau Time Variant Authority. Semacam polisi waktu yang menjaga takdir yang diciptakan oleh seorang timekeeper yang secara nggak langsung menjadi true villain atau yang lebih jahat dari Loki secara nggak langsung. Ini juga bisa menaikkan simpati kita pada sosok villain licik, tukang tipu yang super narsis sejak Thor pertama ini. Yaitu siapa lagi kalau bukan Loki. Gimana? Makin simpati dan mulai sayang kira-kira sama villain-villain di MCU? Dalam film, teknik ini biasa disebut sebagai villain backstory, di mana si rumah produksi akan menceritakan sosok penjahat dari sudut pandang orang pertama. Dan untuk menarik simpati kita sebagai penonton, biasanya para penjahat akan diberikan background kehidupan yang berat, cenderung sebagai korban ketidakadilan, yang terpaksa menjadi jahat karena kondisi yang ada. Sebenarnya mirip yang terjadi juga pada sosok Thanos, Killmonger, atau Eldrick Killian, musuh dalam Iron Man ketiga. Ingat nggak yang mana? Bahkan yang paling populer belakangan ini adalah sosok Joker versi Joaquin Phoenix, yang tertindas, yang melawan society yang sinting karena krisis sosial, ekonomi, kepercayaan politik. Sampai-sampai nih, ada quotes waktu itu, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Wah, sedih. Kira-kira mirip nggak sih sama dunia nyata? Atau seberapa banyak orang yang tersisih kalau suaranya nggak sama dengan mayoritas? Nah, dari semua fakta tadi, kita jadi mikir, jangan-jangan yang tertindas dan juga melawan bakal dicap penjahat sama The Establishment atau penguasa. Kolumnis geotimes.id Agnes Yusuf menulis pandangan tersebut terbangun dari sebuah konstruksi sosial yang dibangun oleh penguasa dan juga pemerintah. Media massa seringkali membingkai aksi demonstrasi adalah sebagai si kelompok jahat, sementara aparat yang juga adalah perpanjangan tangan dari pemerintah dan penguasa sebagai kelompok baik yang menjaga tatanan kehidupan.
Apakah itu artinya benar dan salah akan kembali pada soal sudut pandang? Dan kira-kira siapa yang berhak mencap mana yang benar dan mana yang salah? Cecep Sumarna dalam bukunya Filsafat Ilmu menyebutkan bahwa ilmu tidak memerlukan kepastian lengkap berkenaan dengan penalaran masing-masing. Ilmu memuat sendiri hipotesis dan juga teori-teori yang sepenuhnya belum dimanfaatkan. Jadi, sangat tergantung pada penalaran masing-masing ya, dan juga tergantung pada preferensi pribadi dong. Sementara menurut Aceng Rahmat, dalam bukunya Filsafat Ilmu Lanjutan, menyebut sebagai makhluk berakal, manusia selalu diliputi oleh hasrat yang ingin tahu. Oleh sebab itu, pengetahuan dimulai dari hasrat ingin tahu manusia, maka semakin banyak pula pengetahuannya. Yang artinya, preferensi kebenaran juga akan bergantung pada sejauh mana pengetahuan sang penentu kebijakan atau pemerintah. Artinya balik lagi dong ya, yang memegang kekuasaan adalah penentu mana yang salah dan juga mana yang benar. Atau jangan-jangan termasuk penentu siapa penjahat dan siapa yang jadi pahlawan dalam sejarah. Kalau kalian jadi penulis cerita MCU, kira-kira siapa yang mau jadiin villain terkuat atau hero yang paling berjasa dalam MCU? Tulis di kolom komentar ya. Kalau gitu sampai sini dulu episode Polar kali ini. Gua Bram Herlambang, sampai jumpa.